Pencemaran nama baik dalam tinjauan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nah, ini banyak sekali pertanyaan yang berkaitan dengan ini, sahabat-sahabat. Masuk ke admin kita, hampir tiap hari ada pertanyaan ini. Makanya saya tidak bosan-bosannya untuk memberikan penjelasan tentang pasal yang ada di Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik ini. Jadi, seperti apa pencemaran nama baik yang dimaksud dalam Undang-Undang ITE? Ini penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila suratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Jadi sahabat-sahabat, pencemaran nama baik dalam hal ini konteksnya Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik ITE, ada 3 hal yang harus sahabat-sahabat ingat. Yang pertama, ya kan, klausulnya mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diakses, ya kan. 3 hal ini kalau di Undang-Undang ITE dari awal sampai akhir pasti akan membahas 3 ini. Ya, makanya akan saya jelaskan perlahan-lahan dulu ya. Jadi yang disebut dengan pencemaran nama baik itu agak mirip-mirip ya dengan 310, yaitu penghinaan atau fitnah. Namun kalau dijuntukan ke pasal 45, ya kan, Undang-Undang ITE ini, ya kan, maka ada yang namanya klausul menimbulkan rasa kebencian. Nah, itu yang harus di bold dulu. Menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan individu atau kelompok. Nah, jadi tidak hanya fitnah, ya kan, tidak hanya berupa penghinaan, tapi dengan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau personal atau kelompok, itu sudah bisa disematkan atau disangkakan dengan pasal yang ada pada Undang-Undang ITE ini, yaitu pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang 19 2016. Ancamannya berapa? 4 tahun penjara. Dan kalau yang menimbulkan rasa kebencian ini, maka ancamannya 6 tahun dan dendanya 1 miliar. Yuk kita jelaskan. Jadi dalam pasal 27 ya 28 junto 45 ini ada klausul mendistribusikan, ya kan. Yang disebut mendistribusikan ini kalau saya pakai bahasa singkatnya men-share, ya kan. Kita langsung ambil contoh. Ada nih konten, ya kan, atau video yang sifatnya itu menyerang pribadi atau kelompok, ya kan. Kemudian oleh sahabat-sahabat itu di-share. Maka dengan berpindahnya informasi atau dokumen elektronik itu sudah masuk mendistribusikan. Nah, ada klausul lagi mentransmisikan. Apa itu mentransmisikan? Mentransmisikan ini kalau saya singkat menjadi EDI. Apa itu? Electronic Data Interchange. Contohnya apa? Begini sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat merekam video. Kemudian oleh sahabat-sahabat setelah direkam dari wujud nyata kemudian pindah ke storage sahabat-sahabat, itu perpindahan itu sudah masuk transmisi. Kemudian di-upload ke YouTube, ke Instagram, ke Facebook, itu sudah masuk transmisi. Terus klausul yang ketiga adalah membuat dapat diakses. Jadi ketika di-upload otomatis kalau itu sifatnya publik di YouTube contohnya, itu otomatis sudah masuk klausul membuat dapat diakses informasi elektronik. Artinya video yang berupa pencemaran nama baik, berupa penghinaan, berupa permusuhan kelompok atau individu, ini delik aduan. Kalau yang bersangkutan itu melakukan upaya hukum mengadukan sahabat-sahabat ke polisi dengan pasal ini, maka
polisi akan menindaklanjuti dengan melakukan serangkaian pemeriksaan mulai dari penyelidikan hingga penyidikan. Itu sahabat-sahabat. Nah, ada pertanyaan lagi. Mas Habaib, itu kalau secara garis besar tinjauan Undang-Undang ITE. Nah, saya ini sebagai korban, Mas. Saya ini sebagai korban mau melaporkan orang yang telah mencemarkan nama baik saya. Apa saja yang dibutuhkan? Ada pertanyaan, apakah screenshot itu cukup, Mas Habaib? Umpama di Facebook ya, kemudian di screenshot. Apakah screenshot itu cukup, Mas Habaib? Jawabannya tidak cukup, sahabat-sahabat. Kenapa? Karena screenshot itu adalah tangkapan layar. Tangkapan layar itu merupakan fotokopi. Fotokopi itu nanti pasti diminta aslinya di persidangan. Berupa apa? Berupa dokumen aslinya. Makanya sahabat-sahabat kalau mau melaporkan ya, menemukan dugaan tindak pidana dan itu berada di media sosial, entah itu Facebook, YouTube dan lain sebagainya, jangan di screenshot. Lebih baik di save page. Jadi kalau menggunakan browser Mozilla, klik kanan atas save page, save halaman. Kemudian baru di print, ini dokumen aslinya, ini dokumen yang sudah saya print. Begitu sahabat-sahabat. Jadi screenshot itu tidak cukup sebagai bukti ya nanti. Ya kan? Dan di pengadilan pasti diminta aslinya. Karena pernah ada yang bebas gara-gara dokumen aslinya tidak ada. Yang dimaksud dokumen aslinya ya ketika berada di media sosial, ya di mana dia diupload, apa domainnya, terus hostingnya apa, IP addressnya dan lain sebagainya. Tentunya itu tidak didapatkan kalau hanya melihat dari screenshot. Sedangkan data aslinya nanti dihapus. Tidak cukup seperti itu sahabat-sahabat. Demikian intinya kalau mau melaporkan dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, ujaran kebencian, ya kan, fitnah dan lain sebagainya. Pertama, siapkan data elektronik atau dokumen elektronik. Berupa apa? Yaitu tadi saya sampaikan foto, ya kan, atau screenshot, tapi juga dibubuhkan dengan dokumen aslinya. Kalau itu ada di media sosial, dari halaman utuhnya. Yang kedua, siapkan saksi. Ya, saksinya siapa yang melihat itu pertama kali. Dan ada asas unus testis, nullus testis. Satu saksi bukan saksi. Jadi sediakan sekurang-kurangnya 2 saksi fakta yang melihat dan mendengar. Demikian sahabat-sahabat, semoga bermanfaat dan tebar informasi ini kepada sahabat-sahabat, saudara-saudara kita, agar kita senantiasa menjadi insan yang bermanfaat bagi orang lain dan menebar kebaikan bagi orang lain. Karena seperti yang disampaikan oleh Gusti Allah, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tetap tebar kebaikan karena balasan dari kebaikan adalah kebaikan. Demikian sahabat-sahabat, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.